Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai alat ukur yang ada di samping saya ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dari Departemen Application Engineering. Alat ukur ini dinamakan sebagai Roncom Nex. Fungsi dari alat ukur Roncom Nex ini adalah untuk mengukur benda-benda yang berbentuk silinder seperti yang saya tunjukkan ini, di mana produk-produk ini bisa dihasilkan dari proses pemesinan, misalkan grinding, bubut, ataupun juga milling. Roncom Nex ini digunakan untuk mengukur bentuk-bentuk geometris, misalkan apakah suatu benda itu berbentuk bulat ataukah dia silinder, yang dinamakan juga dengan istilah roundness ataupun juga cylindricity. Itu adalah salah satu contoh yang dapat diukur oleh alat ukur ini. Selain tentu saja yang lainnya, misalkan untuk mengukur straightness ataupun juga parallelism. Nah, alat ukur ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan Roncom 41C, yaitu model yang ada di bawahnya. Beberapa kelebihan dari Roncom Nex ini seperti misalkan material daripada R-axis, yaitu pada arah dari horizontalnya seperti ini. Materialnya ini menggunakan keramik, sehingga dari segi rigiditas lebih baik maupun juga dari segi thermal koefisiennya itu lebih baik dibandingkan menggunakan steel. Kemudian untuk kolom Z-axis, jadi kalau diperhatikan seperti ini itu naiknya secara vertikal, naik turun. Untuk yang Z-axis ini dia sudah menggunakan optical linear scale, di mana secara akurasi untuk Z-axis itu lebih baik daripada Roncom 41C. Dan juga dilengkapi dengan lubrikasi, yaitu untuk maintenance dari alat ukur ini. Untuk lubrikasinya itu dilakukan secara otomatis juga. Selain daripada itu, model ini di cover dengan baik sehingga dia bisa dikatakan free maintenance, tercover dari debu. Di sini ada covernya. Sedangkan untuk Roncom 41C itu tiang dari Z-axis itu terbuka. Lalu selanjutnya ke rotary table. Untuk rotary table, pertama secara diameter pengukuran itu lebih besar. Dia bisa mengukur hingga 300 mm benda yang dapat diukur di rotary table ini. Sedangkan untuk loadingnya atau berat yang dapat diukur di alat ukur ini hingga 30 kg, lebih baik 5 kg dibandingkan dengan Roncom 41C. Selanjutnya yang tidak kalah unik adalah model daripada holdernya, holder dari Roncom Nex ini. Jadi dia sudah mengadopsi bentuk yang baru dan juga dipatenkan oleh Acretec, di mana holder ini mungkin nanti dapat dilihat di dalam katalog. Ketika dia mengukur benda yang berbentuk lubang, maka detektor ini tidak akan terhambat dengan ketinggian dari holder. Jadi dia bisa masuk lebih dalam daripada Roncom 41C. Selanjutnya hal-hal yang lain tentunya karena ini adalah produk deluxe dari produk-produk Acretec, sehingga modelnya lebih ringkas. Kemudian juga penempatannya sangat efisien karena penempatan PC ada di dalam sini, dan juga di bawahnya ini bisa ditarik dan kita bisa letakkan printer di bawahnya, sehingga dalam satu dimensi yang cukup ringkas, kira-kira 5 mm, itu bisa menempati posisi ruangan yang lebih baik. Selanjutnya saya akan coba jelaskan mengenai fungsi daripada bagian-bagian yang ada dalam Roncom Nex ini. Misalkan contoh adalah
Seperti dapat dilihat, ini adalah stylus. Stylus ini digunakan untuk mengukur produknya. Nah, bagaimana cara kerja dari stylus ini adalah kita tempelkan ke produk sehingga seperti ini, sehingga detektor levelnya itu bisa mencapai nilai 0, berarti berada di posisi nolnya. Lalu selanjutnya produk akan berputar dan akan menghasilkan bentuk daripada misalkan roundness yang diinginkan sesuai dengan gambar spesifikasi atau gambar dari produk. Tekanan yang diberikan di sini itu diatur melalui detektor, di mana detektor bisa ditempatkan beberapa posisi force-nya atau tekanan yang diberikan, yaitu paling besar adalah 70 mN dan terendahnya 30 mN. Nah, untuk joystick sendiri dibuat dengan cara yang sangat baik, dan juga di sini dilengkapi dengan CNC program. Jadi dibandingkan dengan Ronfom 1C, ini lebih baik karena ini sudah bisa CNC program. Bukan hanya itu, karena untuk centering, yaitu meletakkan produk ini, produk yang dicekam di dalam cak ini, agar sepusat atau satu center dengan rotary table-nya. Nah, itu bisa dilakukan secara auto. Demikian juga untuk kemiringan dari produknya, agar dia lurus sama dengan rotary table-nya, itu auto tilting atau rotational tilting. Jadi semua dilakukan secara auto. Sedangkan untuk Ronfom 1 itu dilakukan secara manual. Saya akan coba lanjutkan. Sekarang saya sudah membuat program secara CNC karena ini adalah kelebihan dari Ronfom Max. Nah, nanti sambil CNC program berjalan, saya akan coba jelaskan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh pengukuran dari Ronfom Max ini. Baik, untuk CNC program sendiri itu tinggal kita klik di dalam software ACTI yang mungkin di perusahaan Bapak juga sudah dimiliki. Jadi di sini ada fungsi CNC. Saya tinggal klik start di sini ya, run CNC. Seperti ini. Maka secara otomatis dia akan bergerak kepada posisi dari yang sudah kita tentukan, yaitu berhenti di posisi tertentu. Tentunya kita definisikan sebelumnya. Hal pertama yang akan dilakukan dengan pengukuran CNC ini adalah seperti tadi saya sampaikan, melakukan alignment, yaitu centering dan juga tilting secara auto. Nah, pertama-tama adalah dia akan mendeteksi terlebih dahulu center atau pusat daripada benda ini di posisi L1, jadi di ketinggian L1 yang berada di bawah. Sambil kemudian bisa kita lihat di aplikasi softwarenya dilakukan adjustment, dilakukan pengaturan, yaitu centering X dan juga centering Y-nya, sehingga nilai eccentric mount-nya itu mencapai target yang ditentukan. Dalam hal ini targetnya adalah 1 mikron. Nah, ini masih proses untuk rotational tilting dan sekarang sudah menuju di L2. Nah, secara berulang dia akan kembali melakukan adjustment hingga tercapai nilai L1 maupun L2 eccentric mount-nya atau nilai center daripada produk tersebut sudah mencapai nilai di bawah 1 mikron. Nah, untuk proses ini kita sudah tentukan putarannya
maksimum sebanyak 10 kali. Jadi jika sudah melewati maksimum akan muncul satu tanda ingat. Nah, ini ciri daripada auto tilting dan juga centeringnya sudah selesai dilaksanakan. Sekarang di dalam proses CNC ini kita diminta untuk menuliskan nama partnya, kemudian tipenya, mungkin customer dari mana, dan lain sebagainya, termasuk sampel numbernya. Apabila tidak ada yang dirubah, kita klik saja OK. Maka dia akan lanjut untuk melakukan pengukuran roundness. Di dalam pengukuran roundness ini dibagi ke dalam 4. Roundness pertama, roundness kedua, ketiga, dan semakin tinggi ke atas, roundness yang keempat. Nah, ini sedang melakukan pengukuran untuk roundness yang pertama. Setelah roundness yang pertama itu selesai, maka dia akan berlanjut ke pengukuran roundness kedua. Dan kita juga mengambil data coaxiality, yaitu kalau tadi roundness adalah untuk mengukur kebulatannya dari produk yang diukur ini, sedangkan coaxiality adalah untuk menentukan center daripada masing-masing roundness yang diukur tadi. Nah, untuk coaxiality-nya sendiri itu dilakukan nanti secara aplikasi software, jadi tidak diukur ulang, hanya memanggil data roundness yang sudah diukur untuk menjadi data dari coaxiality. Nah, ini masih proses roundness yang ketiga. Bisa dilihat di sini proses real time-nya dari proses pengukuran. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk pengukuran roundness yang keempat. Jadi kita bisa lihat produk ini memiliki step, dan masing-masing step kita ukur kebulatannya. Nilai dari para roundness yang ketiga tadi adalah 4,4 mikron. Jadi cukup sesuai dengan standar gambar tentunya. Nah, ini untuk ukuran roundness selesai dilakukan. Berikutnya coaxiality dilakukan secara auto tentunya karena ini CNC dengan memanggil data-data roundness. Dan saat ini adalah mengukur cylindricity, yaitu apakah bentuk dari produk yang diukur ini sudah silinder ataukah dia tidak berbentuk silinder. Bisa jadi dia berbentuk mengerucut dari bawah ke atas, atau mungkin juga berbentuk cembung misalkan ya, dari produk cylindricity-nya itu, atau juga malah dia cenderung mencekung. Dari data ini nanti kita bisa menganalisa hasil dari proses permesinannya. Nah, ini cylindricity terakhir. Jadi ada 3 bagian cylindricity yang dilakukan. Sekarang ke posisi bebasnya, di mana kita nanti bisa meletakkan kembali part yang sama, namun sampel yang berbeda ke cat daripada rotary table ini. Ya, pengukuran selesai dilakukan, maka bisa dilihat di sini. Ini adalah bentuk daripada layout printout-nya. Jadi di layout printout ini kita bisa melihat data ukur untuk roundness dari keempat bagian roundness yang diukur. Ada nilai 3,4 mikron. Ini adalah roundness pertama. Yang kedua
9 mikron, yang ketiga 4,4 mikron, dan yang terakhir adalah 4,6 mikron. Dan ini diberikan warna untuk membedakan nilai-nilai ukur yang ada dari Rones tersebut. Ini adalah grafiknya, dan grafiknya pun juga bisa kita atur perbesarannya. Tinggal diklik, lalu kita lihat di sini ada perbesaran yang saat ini defaultnya adalah 1000. Kita bisa rubah misalkan menjadi 2000 seperti ini. Jadi bentukannya lebih terlihat berbeda dibandingkan dengan perbesaran yang 1000. Kemudian ini adalah data parameter yang diukur, di mana kita bisa lihat centering method, kemudian filter, serta posisi ketinggian yang berbeda-beda. Lalu di bawahnya ini adalah nilai dari coaxiality. Salah satu hal yang lebih baik dari software Acti ini adalah kita bisa memutar posisi coaxiality ini. Jadi coaxiality ini tinggal di double klik frame-nya seperti ini, lalu kita putar di drag mouse, dan kita bisa memutar dan melihat pada posisi yang berbeda dari coaxiality ini. Jadi untuk datum adalah yang bawah dan yang atas, dan ini adalah yang diukur. Maka nilai dari coaxiality-nya tadi adalah, bisa kita lihat di sini, nilainya 1,7 mikron. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai dari cylindricity. Nah, ini cylindricity-nya kita lihat kecenderungannya dia berbentuk konus, di mana atasnya itu lebih kecil dibandingkan yang bagian bawah. Sama seperti coaxiality, dia bisa kita putar pada posisi yang kita inginkan. Nah, ini adalah bentuk dari cylindricity-nya. Nilai dari cylindricity-nya adalah 10 mikron, lebih besar dari nilai-nilai Rones. Demikian contoh dari pengukuran Ron Max, khususnya untuk pengukuran dari Rones, kemudian coaxiality, dan juga cylindricity, di mana metodenya adalah roda itu berputar, ada rotary table, dan stylusnya dikunci pada posisi tertentu, pada posisi Z tertentu, kemudian maka dihasilkan grafik seperti yang dijelaskan di dalam aplikasi software Acti tersebut. Selain dari pengukuran ini, tentu saja ada pengukuran yang lain, misalkan flatness ataupun juga straightness, dan itu akan coba kita tampilkan di lain kesempatan. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat memenuhi kebutuhan di perusahaan Bapak APB. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.